Nabi Nuh adalah salah satu cerita yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kesabaran, keteguhan iman, dan perjuangan dalam menghadapi ujian yang besar. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan yang telah merajalela. Pada masa itu, kebanyakan orang telah jauh dari jalan yang benar, menyembah berhala, dan hidup dalam kekufuran. Namun, meskipun menghadapi penolakan yang keras, Nabi Nuh tidak pernah lelah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya kembali kepada Allah. Dalam setiap langkah perjalanan dakwahnya, Nabi Nuh menunjukkan kesabaran yang luar biasa menghadapi cemoohan dan penghinaan dari kaumnya. Nabi Nuh adalah salah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi yang dikenal dengan kesabarannya dalam berdakwah selama ratusan tahun. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan juga istrinya. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan cemoohan, Nabi Nuh tetap teguh dalam menyampaikan risalah Allah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran serta keyakinan akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, menyembahnya dan menjauhi semua larangannya. Nabi Nuh alaihissalam diutus di masa kekosongan para nabi dan rasul. Beliau diutus untuk menyerukan ajaran tauhid kepada Bani Rasib yang saat itu menyembah berhala dan hidup penuh kesesatan. Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah-tengah Bani Rasib yang menyembah 5 berhala, yakni Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Dikisahkan berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang saleh yang kala itu hidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan 5 orang taat tersebut. Sayangnya, semakin lama, Bani Rasib tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Nabi Nuh alaihissalam mendapat penolakan keras dari Bani Rasib dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tugas Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Quran Surat Nuh ayat 1. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun membinasakan mereka dalam banjir besar. Namun, Nabi Nuh juga mendapatkan mukjizat, yakni mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Hari pembalasan bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam pun tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya. Para kaumnya yang masih ingkar mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya adalah orang yang tidak mempunyai akal dan sesat. Namun, Nabi Nuh alaihissalam tidak memedulikan omongan mereka. Sebelumnya, kaum Nabi Nuh alaihissalam telah diberitahu bahwa akan ada banjir bandang yang dapat menenggelamkan wilayah tersebut, bahkan bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, mereka tidak mempercayai kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri Nabi Nuh alaihissalam dan anak mereka yang bernama Kan'an termasuk ke dalam golongan kaum yang tidak menaati ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir besar, dunia menjadi sepi dan hanya menyisakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi Nuh dan umat yang selamat membangun kembali kehidupan yang baru.
dengan keyakinan yang lebih kuat kepada Allah. Kisah Nabi Nuh mengingatkan kita bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi juga Maha Adil. Ia memberi kesempatan kepada umat untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Namun, jika mereka terus menolak, maka hukumannya akan turun. Ini adalah pelajaran penting tentang pentingnya beriman dan taat kepada perintah Allah, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Sebuah kapal yang mampu menyelamatkan para pengikutnya dan berbagai jenis makhluk hidup dari banjir besar yang menghancurkan. Setiap makhluk baik manusia maupun binatang yang ada di perahu tersebut selamat dari banjir. Proses pembuatan kapal ini sendiri merupakan mukjizat, mengingat teknologi pada masa itu yang masih sangat terbatas. Kisah Nabi Nuh alaihissalam memberikan pelajaran yang mendalam tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran, keteguhan dalam berdakwah dan tawakal kepadanya. Hal itu semua adalah nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh mengandung banyak pesan moral yang sangat penting untuk kehidupan kita. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan hati dalam berpegang pada kebenaran. Meskipun Nabi Nuh menghadapi ejekan, hinaan, dan penolakan dari kaumnya selama berabad-abad, beliau tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan wahyu Allah. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah meskipun tantangan yang kita hadapi begitu berat. Keteguhan dalam berpegang pada prinsip yang benar adalah kunci untuk mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Pesan moral kedua yang dapat diambil dari kisah Nabi Nuh adalah pentingnya dakwah dan menyampaikan kebaikan, meskipun tidak semua orang akan menerima dan mengikuti ajakan kita. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kasih sayang kepada kaumnya, meskipun mereka terus menolak. Beliau tidak berhenti memberikan nasihat meskipun hanya segelintir orang yang mendengarkan. Ini mengingatkan kita bahwa tugas kita sebagai umat Islam adalah untuk menyampaikan kebaikan dan petunjuk Allah kepada orang lain, tanpa peduli apakah mereka menerima atau menolaknya. Kita harus ikhlas dalam berdakwah dan percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan mendapatkan pahala dari Allah. Selanjutnya, kisah Nabi Nuh juga mengajarkan kita tentang pentingnya berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Ketika Nabi Nuh mematuhi perintah Allah untuk membangun bahtera, beliau melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan. Setelah itu, beliau menyerahkan segala urusan kepada Allah dan hanya berharap pada pertolongannya. Ini mengajarkan kita bahwa setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh tawakal dan keikhlasan. Hanya Allah yang menentukan hasil akhirnya. Dan kita harus percaya bahwa segala hal yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita.